Waton, masjid ini menjadi bukti nyata dan insya Allah akan bersaksi di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa masyarakat NTB adalah min ahlil khair. Masyarakat NTB ini cinta kepada kebaikan. Jadi dulu masyarakat menyumbang, ada yang 1.000, 2.000, 3.000, ada rekening daerah untuk menerima kontribusi, lalu dikumpulkan, dicatat secara transparan, lalu kemudian dihibahkan, diserahkan kepada daerah. Alhamdulillah, hadir masjid ini dengan infak. Nah, ayat-ayat sebelum ini berbicara tentang perjuangan, maka ayat 195 ini mengingatkan kita, perjuangan itu tidak mungkin akan berhasil kecuali ada pengorbanan. Mau berinfak. Lalu ayat setelah ini berbicara tentang kewajiban haji dan umroh. Sama juga, yang namanya haji dan umroh tidak mungkin akan dapat ditunaikan oleh seorang muslim kecuali dia berinfak. Dia keluarkan uangnya, dia siapkan ONH-nya, dia bayar ongkos umrohnya, baru dia bisa berangkat. Maka kalau kata ulama, ayat 195 ini menjadi pengikat bagi ayat sebelumnya, yaitu kewajiban berjihad, dan juga ayat setelahnya, yaitu kewajiban untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Tanpa infak tidak ada perjuangan yang berhasil dan tidak akan tertunaikan haji dan umroh serta amal-amal yang lain. Karena itu ayat ini kata para ulama penting. Apa isinya? Wa anfiqu fi sabilillah, dan infakkanlah harta kalian fi sabilillah. Bapak-bapak saudara, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan tentang infak ini. Yang pertama, al-infaq bil mali au ma yutaqawwamu bil mal. Yang namanya infak itu adalah dengan, ini pokok arti infak ya. Infak itu adalah dengan uang atau dengan sesuatu yang bisa dihargakan dengan uang. Itu infak. Jadi bisa dengan kita menyumbang, misalnya ada pembangunan masjid, ada pembangunan sekolah, ada panti asuhan, ada tetangga kita yang kesulitan, ada sahabat yang terjerat hutang, kita bisa berinfak dengan uang. Itu namanya infak dengan uang. Au ma yutaqawwamu bil mal, atau sesuatu yang bisa dihargakan dengan uang. Ada orang ketika melihat panti asuhan membutuhkan bantuan, dia kasih sepeda motornya. Sepeda motor itu ada nilainya. Dia kasih mangga 1 karung, itu ada nilainya, maka itu juga infak. Segala sesuatu yang punya harga bisa dinilaikan dengan uang. Itu asal dari makna infak. Jadi kalau ada orang mengatakan mari kita berinfak dengan kata yang baik, nah itu majas ya, karena infak itu sebenarnya pakai harta atau apa yang bisa dinilaikan dengan harta. Jadi kalau ada ungkapan mari kita berinfak dengan saling bernasehat, nah, itu majas, bukan hakiki ya. Karena sekali lagi yang namanya infak adalah dengan harta berapapun atau dengan barang yang bisa diuangkan atau bisa bernilai uang. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Fakhrur Razi,
al-infaq huwa sarful amwal ila wujuhil masalih. Bahwa yang namanya infak itu adalah mengeluarkan harta kepada sesuatu yang ada maslahatnya. Apa artinya bapak-bapak dan saudara-saudara? Kalau mengeluarkan harta untuk sesuatu yang sia-sia, itu bukan infak namanya. Berimpak dulu beli rokok, beli rokok, itu infak? Bukan. Karena rokok itu sesuatu yang tidak ada maslahatnya. Ini kita bicara tentang maslahatun mu'tabaroh, suatu maslahat yang diakui oleh agama. Bukan maslahat dalam arti kedemenante, kesukaan kita. Banyak kesukaan kita itu yang tidak mu'tabaroh, yang tidak diakui. Kita senang momot-momot gitu, senang, atau senang melakukan sesuatu yang tidak ada artinya, senang. Apakah itu maslahat menurut agama? Tidak. Apalagi kalau sesuatu itu membawa kemudaratan, walaupun kita senang, itu bukan maslahat menurut pandangan agama. Jadi yang kedua yang perlu diperhatikan adalah makna dari infak itu adalah ila wujuhil masalih, sesuatu yang ada kemaslahatannya untuk diri kita supaya sehat. Kita beli makanan yang halal, thayyiban, makan, itu infak. Al-infaqu ala nafsika, menginfakkan dirimu, itu wajib. Dan itu harus didahulukan dari menginfakkan kepada yang lain. Jadi tidak boleh kepada diri kita pelit, ya, tidak mau memberikan diri kita haknya, lalu kita memilih untuk berinfak kepada yang lain yang merupakan sesuatu yang sunnah, padahal menginfak diri sendiri untuk kesehatan, supaya bisa ibadah, supaya tidak sakit dan memberatkan orang, itu wajib. Maka kalau bicara tentang maslahat, pastikan maslahat itu kita dudukkan mana yang paling penting, itu yang kita dahulukan. Jadi yang kedua, infak itu adalah ila wujuhil masalih, kepada sesuatu yang ada kemaslahatannya. Yang ketiga, infak itu kata ulama sama asal katanya dari an-nafaq. An-nafaq itu artinya terowongan. Terowongan itu dinamakan nafaq karena dia tersembunyi dan tidak terlihat. Maka infak yang terbaik itu secara umum adalah infak yang tidak dilihat oleh orang, secara umum. Maka satu dari 7 kelompok manusia yang kelak akan dinaungi oleh keteduhan di akhirat, yang diberikan perlindungan pada saat orang banyak kepanasan, keletihan, adalah yang mengeluarkan berinfak dengan tangan kanan dan tidak diketahui oleh tangan kirinya. Jadi sesuai dengan asal katanya infak sama dengan kata an-nafaq yang artinya terowongan, maka di situ ada makna al-khofa, tersembunyi. Itu secara umum. Ada tempat-tempat di mana infak itu boleh diperlihatkan. Ada bahkan tempat di mana infak itu disunahkan untuk diperlihatkan, ada juga. Tapi secara umum, sesuai dengan namanya infak, itu adalah sesuatu pemberian, sesuatu proses mengeluarkan harta yang hanya dia dan yang diberikan serta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu, tidak untuk dipamer-pamerkan. Memang ada, kata para ulama, tempat di mana infak itu
boleh diperlihatkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan lebih baik untuk diperlihatkan, sunnah diperlihatkan. Kapan itu infak sunnah untuk diperlihatkan? Kalau menyangkut suatu infak yang wajib dan dilakukan oleh orang yang menjadi contoh bagi orang lain. Misalnya apa? Mengeluarkan zakat oleh para pemimpin. Makanya setiap tahun itu di istana, presiden itu bersama para menteri membuat acara. Biasanya di akhir bulan Ramadan untuk membayar zakatnya. Presiden mengeluarkan zakat, wakil presiden mengeluarkan zakat, para menteri-menteri mengeluarkan zakat. Itu adalah salah satu keadaan di mana memang infak itu disunnahkan untuk diperlihatkan. Kenapa? Pertama, itu adalah suatu kewajiban berzakat. Yang kedua, orang-orang yang mengeluarkannya itu adalah orang-orang yang yuqtada bihim, orang-orang jadi teladan, para pemimpin. Sehingga dengan para pemimpin itu mengeluarkan zakat secara terang-terangan, maka itu menjadi pendorong supaya masyarakat juga ikut meneladani para pemimpinnya. Itu keadaan yang khusus ya. Tapi kalau infaknya itu infak biasa, lalu orang yang memberikannya pun tidak ada kekhususan, maka lebih baik tidak usah dipamer-pamerkan. Apalagi dijadikan jalan untuk flexing, misalnya pamer. Nauzubillah, sayang. Kembalikanlah infak itu pada makna asalnya, yaitu sesuatu yang dilakukan dengan sembunyi, tanpa dipamerkan, hanya diketahui oleh yang memberi, yang diberi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama mengatakan kalau bisa yang diberi tidak tahu, itu lebih baik. Kenapa? Supaya ta'aluk hati itu hanya kepada Allah. Kalau orang yang diberi itu tahu siapa yang memberi, maka bisa jadi ada perasaan terbebani dari yang diberi itu. Lalu ada perasaan ingin diterima kasihkan oleh yang memberi, sehingga kemurnian dan keikhlasan itu bisa berkurang.